Salam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di acara Mari Belajar Alkitab secara online bersama saya dengan Mary. Saya melayani di Gereja Sion, di GPKDI Sion. Buat teman-teman yang mau bergabung untuk ikut beribadah bersama kami, bisa mengikutinya di hari Minggu setiap jam 10 pagi via Zoom, atau bisa juga secara onsite. Nanti teman-teman bisa kontak ke kami di chat di kotak WA chat di kotak YouTube ya, atau nanti sana saya akan menjawab, membalas, merespon permintaan teman-teman dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan masuk, mau doa dulu ya. Tema baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati kami Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang khotbah Yesus di bukit, tentang hal berdoa. Tolong saya Tuhan yang membawakan materi hari ini, juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang mendengarkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami biarkan Roh Kudus bekerja, beracara bersama kami saat ini ketika materi dibagikan. Firman Tuhan tidak jatuh sia-sia, dan firman Tuhan akan membawa dampak kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai seperti biasa. Saya akan ajak teman-teman melihatnya ini dulu. Nah, ini total Yesus di bukit itu totalnya ada 15 item, dan kita saat ini sampai di item kelima tentang hal berdoa. Adapun hal berdoa itu ada, kita bisa lihat di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan seperti dia juga, saya kembali mereview kepada teman-teman 4 topik dari bukit. Pertama, tentang ucapan bahagia. Tuhan Yesus bilang bahagia, buat kategori orang yang berbahagia itu karena mereka mempunyai kerajaan surga, karena mereka mendapat hiburan, mereka memiliki bumi, mereka puas, mendapat kemurahan, mereka bisa melihat Allah, mereka juga disebut anak-anak Allah, juga mereka mendapat upah besar di surga. Dan siapakah mereka? Mereka akan dibilang orang yang miskin, tapi miskin seperti apa? Terus orang yang bersedih hati itu seperti apa? Itu semua sudah saya masukkan di Embal 47 kalau nggak salah, di kota Yesus di Bukit bagian 1 tentang ucapan bahagia. Kemudian dari orang-orang yang berbahagia itu, nah, karena mereka memiliki kerajaan surga dan mereka juga mendapat firman dan lain sebagainya, yang telah menjadi kasih yang membuat mereka, buat saya dan teman-teman juga, kita harus menjadi garam yang berguna, bukan garam yang menyesatkan orang lain ya. Nah, itu yang diminta pada bagian kedua khotbah Yesus di bukit. Kemudian kita masuk ke khotbah Yesus di bukit bagian 3 adalah ya Tuhan Yesus mau ngajarin kita tentang Yesus yang ada di perjanjian baru dan hukum Taurat di perjanjian lama yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Dan penjelasannya sekali lagi ada di embal sebelumnya. Teman-teman tinggal cari, Bapak Ibu tinggal cari di sana. Kemudian khotbah di bukit bagian 4. Waktu Jumat lalu kita belajar tentang bagaimana hal memberikan sedekah. Ternyata memberikan sedekah bukan hanya kita sekedar berderma, memberikan persembahan, pertolongan pada orang lain, tapi sebenarnya kita di dalam memberikan sedekah itu kita melakukan keadilan dan kita menggunakan atribut Allah. Di dalam sedekah kita sebenarnya juga
berlaku jujur itu sebetulnya juga termasuk sedekah. Terus kita berlaku benar secara etis itu juga sedekah. Dan setiap orang, anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu, yang melakukan sedekah itu ya mendatangkan keselamatan. Jadi ketika kita memberikan sedekah, makna sedekah enggak terikat hanya misalnya bentuk uang, bentuk barang gitu ya, enggak, tapi bisa juga bentuk tenaga. Terus juga bisa bukan tenaga, bukan ini kan tadi fisik ya, ada barang, ada uang, itu kelihatan. Terus juga tenaga, itu juga kelihatan orang membantu kita. Terus ada lagi yang non fisik, misalnya kita memberikan waktu kita membantu ya, tadi ya tenaga, terus kemudian pikiran, sumbangan pemikiran untuk suatu kegiatan pekerjaan, atau kita memberikan senyum kepada orang lain, itu masuk sedekah juga loh. Terus kemudian kita menyapa orang lain, shalom misalnya. Terus juga kita melakukan perlindungan, itu juga termasuk memberikan sedekah ya. Jadi nggak selalu serta-merta harus bentuknya uang, harus bentuknya barang ya, nggak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hal berdoa. Nah, hal berdoa ini teman-teman bisa lihat di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, di dalam hal berdoa ini saya merangkum ada 3 hal penting, atau tidak berlaku munafik saat berdoa. Itu yang Tuhan Yesus tulis ya. Tuhan Yesus bilang, kan Tuhan Yesus nggak tulis. Yang nulis itu Matius, tapi Tuhan Yesus yang menyampaikannya. Matius mencatat. Tidak berlaku munafik saat berdoa. Gimana munafiknya? Tidak pamer kita berdoa di depan umum, atau bertele-tele menggunakan kata-kata yang gimana ya, panjang gitu. Kemudian kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa Kami. Dan di dalam doa Bapa Kami yang saya rangkum, itu setidaknya ada beberapa item yang penting, adalah di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memuji-muji, memuliakan Allah. Itu pertama yang kita lakukan. Kedua, kita minta berkat. Kita minta pengampunan, kita minta perlindungan supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Kita diminta dilepaskan dari yang jahat. Lalu kita minta apa? Pernyataan Allah. Karena Allah itu pemilik kerajaan surga yang punya kuasa dari pemilik. Nah, itu doa Bapa Kami. Itu isinya itu. Kemudian yang ketiga adalah kita minta ampun kepada Bapa. Hanya dapat diperoleh kalau kita juga mengampuni orang lain. Kan kita bersalah, kita minta ampun kepada Bapa. Bapa bilang akan mengampuni kita jika kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa mengampuni? Nah, berarti kita mohon meminta pengampunan kepada Bapa. Itu nggak terjadi dong. Jadi harus dua hal. Jadi kita harus melakukan pengampunan, Bapa memberikan pengampunan kepada kita. Jadi buat teman-teman yang susah mengampuni, harus belajar mengampuni orang lain supaya kita mendapat pengampunan Bapa. Lalu tentang hal berdoa ini juga ditulis di kitab Lukas ayat 11 1 sampai 13. Dan di kitab Lukas ini secara kesimpulannya, pertama di kitab Lukas tulis tentang doa Bapa Kami, sama ya seperti yang Matius tadi. Kemudian dia yang ini berbeda nih, yang di Lukas tulis harus berdoa terus menerus, nggak jemu-jemu. Jangan malas nih, atau belum dikasih nih Tuhan. Enggak, terus berdoa, tidak jemu-jemu. Kemudian prinsip berdoa. Jadi di Lukas menuliskan tentang prinsip berdoa. Katanya kalau minta akan menerima, yang mencari akan mendapatkan, yang mengetuk pintunya akan dibuka. Confirm ya, yang minta akan menerima, mencari akan mendapatkan, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Sedangkan yang keempat, Bapa di surga memberikan Roh Kudusnya kepada umatnya
Nah, percaya firman yang percaya kebenaran Allah. Dan Roh Kudus itu sama nilainya seperti Bapa kita yang ada di bumi, bapak-bapak kita, ayah kita, memberikan hal terbaik buat anak-anaknya. Roh Kudus adalah pemberian dari Bapa di surga yang paling baik untuk anak-anaknya. Jadi antara Lukas dan Matius yang sama adalah tentang doa Bapa kami ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang tidak berlaku munafik. Kemudian tadi ada doa Bapa-nya dilengkapi di Lukas tentang harus berdoa dan kita ada prinsip doa ini tahu ya, sebenarnya Bapak kita di surga udah memberikan kita apa yang terbaik itu kudus ya. Jadi kata-kata kita waktu datang kepada Allah, kepada Bapak kita seperti seorang anak kecil yang polos ya, kita bilang amin, terima kasih Tuhan, nggak ada apa motif-motif lain. Oke, kita masuk kita akan masuk pertanyaan ke topik berikutnya tentang kita harus berdoa ya. Mengapa kita harus berdoa? Pertama yang saya dapat ya itu ada di Mazmur 4 ayat 45. Jadi ketika kenapa harus berdoa? Ketika kita sedang berdoa, itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, Allah tuh memilih orang yang dikasihinya. Oh, siapa ini? Kemudian Allah memilih orang yang dikasihinya mendengarkan seruan orang itu. Jadi saat marah, ketika orang yang dikasihinya itu siapa ya? Anak-anak Tuhan yang mengasihi dia juga, yang melakukan firman Tuhan ya. Bapak mendengar doanya. Kemudian kalau katanya saat marah, orang-orang yang dikasihi Allah itu ya, dia nggak berbuat dosa. Saat marah tidak berbuat dosa. Dia dalam arti mengendalikan dirinya, tetap hidup dalam kebenaran. Terus menggunakan mulut, mengucapkan dalam keadaan marah juga dalam kondisi kembali yang baik. Kemudian dia kalau marah juga nih, pada ini dia mungkin tertidur atau tidur ya, kami saya juga sering melakukannya, tapi berbicara terus di dalam hatinya, tapi mulutnya tetap diam, mengadukan semuanya kepada Bapa. Yang kedua, ketika mengapa kita harus berdoa, itu adalah kesempatan kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kayaknya jadi ketika berdoa itu banget. Ketika kita menerima rahmat, kita menemukan kasih karunia, kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, puji Tuhan ya, ketika kita lagi butuh-butuhnya, aduh, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Tuhan mengirimkan orang-orang yang menolong kita. Amazing, bukan? Itu namanya kesempatan menghampiri tahta kasih karunia. Puji Tuhan. Kemudian ketiga, mengapa kita harus berdoa? Tempat kita harus memberikan puji-pujian di Sion dan membayar nazar katanya ya. Nah, kan kita akan di Mazmur 65 ayat 2 menuliskan demikian. Tempat kita memberikan pujian kepada Allah, kita nggak mungkin dong memuji Allah tapi lagi nggak doa, kita lagi ngomong-ngomong dengan orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, tapi akan lebih formal ketika kita masuk ke dalam berdoa gitu ya. Dan membayar nazar, mungkin nazarnya bukan soal duit, misalnya kita akan berdoa misalnya setiap hari jam sekian gitu ya. Nah, bisa dibilang jam atau enggak gitu, atau mendedikasikan diri kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu kan juga termasuk nazar, itu dilakukan. Nah, keempat, mengapa harus berdoa?
itu kita itu sebenarnya lagi meminta hikmat kepada Bapa kita di surga melalui Roh Kudus ya. Jadi dalam iman kita meminta hikmat dalam iman kita, ketekunan kita, agar kita bisa melewati beragam pencobaan. Di Yakobus 1 ayat 1 sampai 9 menuliskan demikian. Sehingga alasan dari mengapa harus berdoa itu tadi tahu ada berkomunikasi dengan Allah, ada kesempatan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia, tempat kita memberikan puji-pujian dan membayar nasab dan meminta hikmat. Nah, ini semua terangkum dalam doa Bapa kami. Makanya doanya seperti ini. Bapa kami yang di surga, ya kan tadi puji-pujian ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kan datanglah kerajaanmu dan menghampiri tahta kasih karunia, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Jadi apa yang terjadi di surga itu terjadi juga kehendakmu di bumi ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kita meminta hikmat, pertolongan kita minta untuk makanan kita, berkat kita ya. Juga seperti kita minta pengampunan tadi itu ya, dia bilang apa, seperti kami juga mengampuni orang lain yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, minta hikmat tadi itu ya. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punyai. Kita balik lagi menaruh otoritas Allah sebagai yang punya, sebagai penguasa itu atas kita. Terima kasih Bapak, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti ini. Jadi sebenarnya kata berdoa ada 4 hal, dan itu tercermin banget di doa Bapa kami. Ya, itu setidaknya yang saya pelajari, yang saya dapat. Nah, dari tadi kita udah tahu mengapa kita harus berdoa, itu sangat penting. Nah, setidaknya saat kita berdoa, kita tahu kan itu alasan-alasan mengapa harus berdoa. Jangan membuat doa itu menjadi sia-sia seperti kita lakukan. Nah, gimana sih doa yang sia-sia itu? Pertama yang saya dapat di Mazmur 66 ayat 18, itu berdoa sambil menyimpan niat jahat dalam hati. Wah, repot juga ya. Berdoa sambil menyimpan niat jahat dalam hati. Nanti ke slide berikutnya saya akan kasih tahu teman-teman berdoa yang model kayak gini kayak apa ya. Kedua, berdoa kepada Allah, tetapi telinganya nih nggak mau dengar perintah Allah, nggak mau melakukan firman, maunya dia gitu. Itu ada di Amsal 28 ayat 19. 3, doa yang sia-sia itu ketika kita berdoa kepada orang-orang mati dan arwah-arwah, padahal kan yang punya otoritas bumi, langit dan isinya, juga surga ya Bapak kita kan ya. Tentu kalau jangan minta sama orang mati, itu berdoa sangat sia-sia. Ulangan 18 ayat 11 menuliskan demikian. Kemudian ada lagi yang keempat yang saya dapat, berdoa dengan bibir dusta. Itu sama tadi, berdoa telinganya nggak mau ngakuin, nggak mau percaya sama Allah, nggak mau ngakuin, nggak mau melakukan perintah Allah. Tapi ini lebih fatal, tidak mengakui pelanggaran yang telah dilakukan. Melakukan kesalahan tapi nggak mau mengakui hal itu salah. Ini seperti Raja Saul ya. Raja Saul tuh udah salah di waktu itu, ngebebasin Raja Agag, ngambil nyerobot tugasnya si Nabi Samuel untuk berdoa membakar korban ya. Tapi dia nggak mengaku salah, dia cuma bilang iya sih Bapak, Pak Samuel datangnya telat gitu. Atau pas yang Raja Agag dia bilang ini suruh tumpas tuh ya ternak-ternak yang gendut-gendut rambut itu. Dia ambil, katanya lumayan kan katanya buat ibadah katanya. Nah itu sama juga, kita juga tidak percaya kepada Allah, ada di Amsal 28 ayat 26. Jadi doa yang sia-sia ini dimulai dari hati dengan niat yang jahatnya.
Itu ini saya kasih gambar seperti ini, hatinya compang-camping, tambal-tambalan ya gitu ya. Nah, dan doa yang sia-sia ini saya juga menemukan di Yakobus 4 ayat 1-4 menuliskan tentang apa? Saya baca pelan-pelan ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada sengketa, pertengkaran, itu datangnya dari mana? Hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh. Kemudian dikatakan lagi, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu nggak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Benar kan? Hawa nafsu yang saling berjuang. Lalu berikutnya yang saya garis, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kan dia memang nggak berdoa saat ini ya, sedang melakukan apa yang dia bisa untuk mendapatkan sesuatu. Atau kamu berdoa juga, oh ya udah deh kalau gitu aku mau doa. Tapi hatinya masih kesel gerendengnya. Tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tadi kan ada yang doa yang model sia-sia itu seperti apa? Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati yang jahat, niat jahat yang tersimpan dalam hati. Itu kan seperti juga kalau kita nggak mau membuangnya, berarti sama juga dong kita lagi memuaskan hawa nafsu kita kan. Nah, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? Ya jadi orang dunia memang makin lama ya memang nggak kenal kebenaran Allah, memang sulit ya. Dan kebenaran Allah ya kebenaran Allah, harusnya kebenaran Allah itu harus menjadi terang dan yang bisa mendekati orang sekitar kita. Jadi kalau siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi bagaimana kalau kita misalnya mengasihi Allah, tapi kita juga mencintai dunia? Ini nggak bisa ya, nggak jadi gitu ya. Nah, saya mau bawa teman-teman ini contoh doa yang dikabulkan Allah. Tadi kan ada doa yang sia-sia. Teman-teman juga ada tahu ya tentang doa Yabes. Kenapa Allah mengabulkan doa Yabes? Apa karena namanya? Bukan gitu. Karena Yabes itu mengakui otoritas Allah. Kata Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Iya, kalau tangan Allah nggak menyertai dia bilang dia nggak bisa gitu. Mendapat berkat atau memperluas daerahnya dan melindungi aku. Nah, kan dia udah menaruh otoritas itu, Allah punya ya semua perlindungan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ada di Septawari 4 ayat 9-10. Jadi mengapa doa Yabes itu dikabulkan Tuhan? Bukan sekedar karena namanya Yabes atau dia ditulis di Alkitab, itu ditulis sedikit ya. Yang pasti adalah di doa Yabes yang pendek ini, Yabes mengakui otoritas Allah. Berikutnya ada doa Rasul Paulus. Nah, doa ini juga dikonfirmasi didengar Allah dan diberikan diiyakan. Dia bilang gini doanya, gimana sih? Itulah sebabnya aku sujud kepada Allah. Nah, nomor satu nih ya, alasan Allah mengabulkan. Paulus menempatkan sepenuh dirinya tunduk di bawah otoritas Allah. Tunduk sepenuh dirinya. Dia bilang apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, dia tundukkan di bawah otoritas. Lalu berikutnya dia minta apa? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Rasul Paulus minta Roh Kudus itu berada dalam batinnya
Dan orang-orang yang kuat dan teguh dalam kebenaran firman Allah semakin kuat dan semakin teguh, ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam batin kita, ketika kita apa iman kita Kristus berdiam di dalam hati, nah itu akan membuat orang-orang menjadi kuat, saya menjadi kuat, teman-teman, Bapak Ibu menjadi kuat dan teguh dalam kebenaran firman, sehingga dengan kita kuat di dalam firman dengan tantangan, persoalan yang ada di depan kita sehari-hari, kita berjalan, dan itu akan menolong kita untuk memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya Kristus Yesus itu, kasih Yesus Kristus itu. Dan ya, ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ketiga, Paulus menginginkan dia bisa mengenal kasih Allah. Bukan dia saja, dia menginginkan semua orang-orang kudus, semua jemaat-jemaatnya, semua orang-orang yang mengasihi Allah dapat mengenal kasih Allah. Ini yang dikabulkan oleh Allah, ya, doa yang dikabulkan Allah. Kemudian kita masuk ke contoh doa yang sia-sia. Itu yang tadi, semua berdasarkan apa yang sesuai dengan apa yang tadi, mengapa kita harus berdoa. Doa sia-sia. Ada satu contoh pertama, ada lagi doa Simei. Ada di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Simei doanya gini, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila, dia ngatain ya orang. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang mengutuk, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang digundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ketika Simei berdoa seperti ini di 2 Samuel 16:5-14, Simei berdoa dengan hati yang sangat marah sama Daud. Ya, mainin keturunan Saul yang jadi raja. Dan ini nggak sesuai dong, kan Allah itu kasih kan. Itu dalam keadaan marah juga dia nggak berdosa, ya, tapi dia teriak ini. Yang kedua, ketika dia menginginkan keturunan Saul harus menjadi raja, itu nggak sesuai dengan perintah atau rencana Allah, karena Allah sudah memberikan itu kepada Daud. Dia meminta kayak gimana juga salah, ya. Dan akhir kata, kenapa yang saya bilang ini doa, contoh doa yang sia-sia, walaupun doa Simei berdoa demikian, tetapi akhir cerita kita tahu Daud adalah raja yang sangat luar biasa. Dia ditulis di Alkitab, dia raja yang membawa pembaharuan, ya, luar biasa. Kemudian ada lagi doa orang Farisi di Lukas 18:11-12. Tulis demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, berdoa dalam hati ya, nggak kenceng-kenceng, tapi Tuhan tahu. Dia ngomongnya gini, ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tidak, aku nggak sama. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku bukan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, doa seperti ini itu juga termasuk doa yang sia-sia. Dia nggak usah ngomong, Allah juga udah tahu gitu ya. Kenapa doa ini sia-sia? Menurut saya, orang Farisi ini berdoa dengan hati yang sombong. Orang yang sombong itu tidak sesuai dengan atribut Allah. Allah adalah kasih. Dia membuat dirinya berbeda, lebih tinggi daripada orang lain. Kedua, orang Farisi melakukan kegiatan agama sebatas kewajiban biasa. Ya pokoknya gitu, harus dilakukan. Kenapa harus sembahyang? Ya memang harus sembahyang, gitu aja. Dia nggak memiliki kasih kepada Allah, ketaatan atau kesadaran dalam pertobatan.
Kenapa harus berdoa? Karena Allah yang ngasih kita hikmat, berkat, perlindungan. Masa kita nggak berdoa sama dia? Kita harus apa ya, merangkul dia dengan memuji dia, memuliakan dia, mengangkat Allah kita. Wah, itu kan harusnya demikian. Tapi dia merasa, ya pokoknya, ya udah, orang sembahyang, ya aku juga sembahyang juga. Itu, itu termasuk adalah kegiatan doa yang sia-sia. Ketiga, contoh lagi doa yang sia-sia itu doa pada sahur. Suatu kali doa sahur itu mendirikan mesbah bagi Tuhan. Di Alkitab menuliskannya di 1 Samuel 14 ayat 35. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Jadi mesbah yang pertama kali didirikannya. Lalu bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tapi pada hari itu Allah nggak menjawab doa Saul. Itu doa sia-sia kan? Kenapa? Saul itu kok doa seperti ini sia-sia? Nah, ada latar belakangnya. Ketika Saul berdoa demikian, doa itu dengan sembrono dia mengucapkan kutuk buat rakyatnya karena dia kesal kalah dengan lawan Filistin. Dia bilang, pokoknya terkutuk deh rakyat yang makan sebelum matahari terbenam atau sebelum dia mengalahkan Filistin. Itu ada di ayat 24. Nah, atas perkataan Saul itu, orang-orang jadi nggak berani makan, kelaparan nungguin ya, sampai waktunya tiba ketika si Jonathan udah berhasil ngalahin Filistin. Itu orang-orang Israel kayak orang kesurupan, lepas kembali dia makan hewan jarahan, dipotong, digorok, nggak usah dimasak-masak lagi, ada darahnya dimakan, produksi kayak gitu ya, luar biasa. Itu dibilang jadi apa ya, untuk yang dikatakan itu nggak berguna, apa ya, bukan nggak berguna, menyusahkan orang lain gitu ya. Dan doanya nggak didengar karena dia tadi mengucapkan ini dengan kata apa, kesombongan dirinya bahwa dia bisa melakukan perang kepada Filistin. Saul berdoa itu cuma sekedar formalitas ya, jadi atas permintaan para imam. Jadi ketika dia udah bikin mesbah, dia mau nganutin perang apa nggak masalah ya, gimana gitu. Terus para imam ingetin dia, raja, apakah engkau nggak datang dulu menghadap kepada Allah? Itu baru diingetin, oh iya, baru dia tanya. Kalau nggak dia langsung terus dirikan mesbah, tapi nggak di dalam hati sebenarnya dia tuh nggak mengakui otoritas Allah, dia hanya mengakui kemampuan dirinya. Dan itu termasuk alasan doa sia-sia ya, minta pertolongan Allah tapi mengandalkan diri sendiri. Nah, tadi kita udah ngomong soal alasan mengapa kita harus berdoa. Lalu tadi doa yang sia-sia itu yang seperti apa. Sekarang kita akan masuk sikap doa yang menunjukkan sikap kasih kepada Allah. Totalnya itu ada 6 ya. Oke. Sikap doa yang pertama adalah kita harus menjadi rekan bagi Allah. Ketika kita berdoa, rekan bagi Allah. Yang namanya rekan, kita mendengar. Ya, Allah tuh apa sih tujuan Allah menciptakan bumi langit dan isinya? Ada mengelola, menjadi pengelola, ya kan? Taman Eden, penguasa, ya kan? Nah, sama seperti kita saat ini, kita menjadi rekan bagi Allah. Dan Allah ingin kita berdoa. Bagi apa? Keselamatan negeri, komunitas, keluarga, gereja kita, lingkungan pelayan kita, supaya tetap dalam perlindungan Allah, ya kan? Itu di Yeskiel 22 ayat 30. Dia ada Alkitab menuliskan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang saya ya, kasih baris, yang hendak memberikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan ku musnahkan, tapi aku tidak mengenalnya. Yes ya, Allah mencari orang yang hendak memberikan tembok, bahkan memberikan tembok. Kedua,
Kita berdoa, membuat permohonan doa sesuai dengan firman perintah Allah. Jadi kan ada pikiran, kehendak, perasaan Allah. Kan Bapa itu ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, dan saya ada 4 pribadi. Nanti ini ya, bagian ini saya akan kasih tahu ke slide berikutnya. Jadi membuat permohonan doa sesuai dengan firman perintah Allah. Kok jadi bingung ya? Nah, firman Tuhan ada yang pernah berkata, mintalah apa saja maka akan diberikan. Tetapi itu akan menjadi bermakna lebih ketika firman Allah sudah diturunkan kepada kita. Ada banyak firman itu apa sih? Perkataan Allah, perintah Allah untuk kita kerjakan. Misalnya kita disuruh misalnya melayani gereja, apa tadi, mengabarkan Injil, itu tuh termasuk perintah. Kalau kita udah melakukannya, nah ketika itu kita apa yang kita lakukan pertama setelah kita mendapat konfirmasi itu? Berdoa, ya. Jadi di Daniel 9 ayat 16 dia, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem ke kamu, gunung-gunung yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celak bagi semua orang yang sebelum kami. Ya, Daniel dipakai Tuhan untuk jadi pendoa bagi bangsa. Dia tahu Allah marah. Dia bilang, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu. Dia dapat firman dan dia untuk menjadi penolong bagi bangsa. Dan apa yang dia doakan? Yang tadi. Ketiga, kita mendeklarasikan otoritas Allah. Tentang hal ini kita bisa lihat di Yesaya 4 ayat 29 sampai 31. Itu ada tulisan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia ini siapa? Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang ini kita dapat kekuatan baru ya. Mereka seumpama ada wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita mendeklarasikan otoritas Allah, kita itu seperti raja wali yang naik terbang dan nggak menjadi lelah karena otoritas Allah, firman Tuhan, kebenaran firman ya. Ini yang saya dapat dari sumber doanya, doa penuh kuasa dari Dr. Susan Sapi. Yang keempat itu dikatakan kita harus menjadi satu dengan firman. Saya adalah ciptaan baru. Itu ada di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Terus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita telah mati, hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah kita, hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan ini hanya kita akan menyatakan diri bersama ketika kita dengan firman telah menjadi satu ciptaan yang baru. Yang kelima itu Dr. Suset bilang, ajakan kita harus berdoa dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sorak-sorai kemenangan. Itu ada di Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Harus berdoa dengan penuh keyakinan. Mazmur untuk ucapan syukur, bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba. Dan harus datang hadirat Allah dengan sukacita, bukan dengan masa. Aduh, aku juga tahu ampunin kita. Jadi memang saya juga belajar. Keenam, harus praktek memperkatakan firman. Dimulai dari penyembahan, kita menunggu perkataan Allah dinyatakan. Itu pernyataan Allah di saat firman itu, pernyataan itu ada di hati, di pikiran kita. Kita memperkandakan firman dalam doa. Ini sama seperti konsep ketika Allah menciptakan bumi, langit, dan di Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Jadi kita boleh baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan. Bumi waktu itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kosong, Roh Kudus gini. Ketika ada Roh Kudus yang di sini, baru Allah berfirman jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Nah, Dr. Suset ngajarin ada apa yang terjadi di secara supranatural di ruangan Maha Kudus. Jika tadi kita harus berdoa di 6 sifat doa itu. Jadi pertama ini ada Allah Bapa, Allah, ini saya. Jadi apa yang ada di hati saya sebenarnya Allah udah tahu. Allah udah tahu, bisa kasih nama ibu ya. Saya doa, saya ada di hati saya, Allah udah tahu. Ketika Allah udah tahu, ini ada firman, ya, firman. Ya, yang dikasih kepada Yesus, anak Allah. Lalu, anak Allah ini menyampaikan kepada kita. Pas saya mendapatkannya, lalu saya mulai mendoakannya lagi atas firman yang saya dapat. Ya. Nah, itu ada Roh Kudus Allah yang selalu mendengar apa yang dikatakan dari firman, dan Roh Kudus memberitakan kepada kita. Jadi Allah tahu apa yang kita minta, kemudian Allah menyampaikannya dalam bentuk firman kepada Yesus, ya, dan Yesus berdoa dan terus disampaikan kepada Roh Kudus yang mendengar, dan Roh Kudus ini menyampaikan kepada kita. Ada Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Jadi kita harus memang terkoneksi, melekat erat ya. Firman pasti. Roh Kudus kita minta bimbingan dia. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus. Itulah yang dikatakannya, dan dia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini memberitakan apa yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dirimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia memberitakan kepadamu apa yang dirimanya daripadaku. Ya. Jadi ini sekilas dan sangat simpel yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memerlukan link khotbahnya doa penuh kuasa Dr. Suset, saya akan menaruhnya di kolom chat ya. Ini sangat bagus apa yang Dr. Suset ajarkan, bagaimana doa itu penuh kuasa. Jadi ada sikap doa. Nah, jadi ketika kita berdoa, ini juga Dr. Suset ngajarin. Itu memang tertulis ya di Mazmur 149 sampai 109. Ini saya boleh gambarin. Kita tuh harus datang dengan puji-pujian, dengan rasa ratu bersyukur, lalu kita menyembah dia, gitu ya. Lalu kita menunggu nih, ini garisnya putus. Kita menunggu sampai firman itu ada di hati kita, Allah berbicara kepada kita. Lalu ketika kita sudah mendapatkan firman itu, dan kita mulai memperkatakan firman itu dalam doa, kemudian berdoa dan kita melakukannya.
melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari atas apa yang saya sampaikan itu, ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari hal berdoa. Jadi, hal berdoa itu adalah momen supranatural manusia berhadapan dengan Allah. Itu kejadian supranatural. Jadi, jangan sembarangan ketika kita berdoa. Harus sungguh-sungguh dan berhati-hati. Kedua, saat berdoa, kita itu adalah kesempatan ya kita untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Lalu kesempatan kita juga apa? Mengirimkan permintaan yang kita inginkan sesuai tadi yang firman kita ada. Connect ya. Tiga, saat berdoa, setiap orang itu perlu memposisikan dirinya. Jadi, setiap berdoa, memposisikan diri gimana? Hati kita gimana? Tadi kalau sampai ke rumah, ya nggak cocok dong, nggak bisa. Pikiran kita di mana? Atau pikiran kita misalnya hendak berbuat hajat pada orang lain, kan nggak cocok kan? Akal budi. Nah, gimana akal budi kita? Harus punya firman kan, harus tahu ketika Allah ngomong kan firman. Tapi kita nggak punya gimana? Nggak tahu. Kan? Tubuh juga harus kudus, harus kan. Sekarang saya belum kudus banget, oke. Kata setidaknya datanglah dengan bersih ya, kalian bersih dengan ya harus niat banget ya gitu ya berdoa. Jadi sesuai dengan ketetapan Allah. Oke, jadi itu adalah kesimpulan tentang hal berdoa. Minggu depan kita akan masuk ke bagian 6 tentang hal berpuasa. Oke, saya terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang ikut mendengarkan hari ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau yang tahu segala kelemahan kami. Oh Kudus, biarkan firman-Mu sampai nanti belajar ini boleh menerangi hati dan pikiran teman-teman dan saya juga, dan kami boleh mendengar pernyataan firman itu. Kami boleh berdoa dengan benar yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, syukur, haleluya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi Sabtu depan. Jumat. Tuhan Yesus memberkati.